Hai, Gideon Simanjuntak kembali menghadirkan sebuah kabar baik bagi saudara. Bukan saya sih menghadirkan, tapi firman Allah yang menghadirkannya. Dan saya percaya di tengah-tengah masa sukar ini, kita perlu kembali mengingat janji Tuhan. Kita perlu kembali mengingat perkataan Tuhan. Kita perlu kembali membuka Alkitab kita. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya adalah Divine Protection, atau perlindungan yang ajaib, atau perlindungan supranatural dari Allah. Bukankah kita menghadapi musuh yang gak kelihatan? Bukankah kita menghadapi pandemi yang gak kunjung usai dan membuat orang banyak ketakutan? Tapi di tengah ketakutan, Allah memberi janji yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Yang berlindung kepada Kristus, yang menempel kepada Kristus, yang hidup dalam pengurapan senantiasa, tidak akan dirusakkan. Dasar firman Tuhan terambil dari Mazmur, ya betul, Mazmur 91. Saya mau bawa saudara baca bersama-sama Mazmur 91. Buka Alkitab saudara, agar sebelum kau berangkat ke kantor, sebelum kau melakukan sebuah aktivitas atau apapun, saudara bisa memulai dengan membaca Mazmur 91 ini. Bahkan saya undang semua yang tempat ini untuk kita sama-sama baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Kita sama-sama baca yuk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 lebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Katakan amin dulu saudara. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16 sama-sama kita baca. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan apa? Kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ayat ini, Mazmur ini, entah ditulis oleh Musa, entah ditulis oleh Daud, tapi disebut dengan istilah The Lord Protection. Ini salah satu Mazmur yang paling banyak dikutip setelah Mazmur 23. The Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Ada banyak orang menyebutnya ini menjadi doa perlindungan di masa-masa yang sukar. Banyak prajurit-prajurit dari negara-negara Kristen sebelum mereka pergi ke medan perang, banyak dari jenderalnya memberikan pamflet ayat ini untuk ditaruh dalam kantong mereka. Bahkan dalam beberapa perang dunia mereka juga menaikkan doa ini. Bahkan bangsa Israel setiap kali mereka menghadapi peperangan, mereka akan mulai membacakan ayat ini. Di samping dari Mazmur, Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Ada 4 bagian dari ayat ini. Bagian yang pertama, ayatnya yang 1 sampai dengan ayat yang kedua disebut dengan the confidence, atau keyakinan iman. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang apa? Kupercayai. Ini menjadi sebuah keyakinan iman. Kalau saudara berlindung kepada Tuhan, kalau saudara berteduh kepada Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk saudara dan saya khawatir. Mazmur 31 ayat yang ke-21 mengatakan demikian, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Terhadap persekongkolan orang-orang, engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah mereka. Artinya orang yang berlindung kepada Allah akan dilindungi oleh Allah.
Dikatakan, Alkitab mengatakan demikian. Yang kedua, dibagi menjadi bagian yang kedua di ayatnya yang ketiga, keenam, dan ayat yang ke-13 dengan the dangers. Jadi yang pertama, kalau saudara lihat strukturnya, dia menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan setelah itu ada bahaya, ada ancaman. Dikatakan, sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dikatakan bahwa engkau akan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Rasanya ayat ini menjadi hidup ya belakangan ini, karena ada banyak penyakit sampar, ada banyak penyakit menular yang sedang mengamuk hari-hari ini. Tetapi taruh perlindunganmu kepada Tuhan, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan yang kau sembah akan melindungi kau dari segala yang jahat. Dikatakan yang bagian yang ketiga adalah penggenapan firman. Jadi bagian pertama menaruh harapan kepada Tuhan, bagian yang kedua tentang keadaan zaman, penyakit sampar, kedahsyatan malam, dan bagian yang ketiga dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13 penggenapan firman. Apa penggenapannya? Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tidak akan menimpa kamu. Katakan amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Dikatakan saudara bahwa orang akan membuat saudara dan saya mengalami ketakutan, kekhawatiran. Mungkin saudara melihat di kiri saudara ada orang kena sakit COVID-19 dan mengalami kesusahan, engkau mulai takut. Engkau lihat di kiri saudara ada orang mengalami pemotongan gaji, engkau mulai takut. Cara kerja iblis dari dulu selalu membuat kita memperhatikan masalah. Iblis mau membuat kita melihat masalah. Iblis mau membuat kita melihat kekurangan. Iblis mau membuat kita melihat kegagalan. Makanya jangan terlalu banyak konsumsi berita buruk, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Lihat firman Tuhan, rebah di sisi kirimu, rebah di sisi kananmu, tidak akan menimpa engkau, karena perlindungan dari Allah akan selalu ada. Sebab ayat yang ke-9, Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat apa? Perteduhanmu, malapetaka, amin, tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan apa? Amin, mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bagian yang keempat, bagian kesukaan saya, janji Tuhan dari ayat yang ke-14 dan ke-16. Apa saja janji Tuhan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dikatakan demikian saudara, ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Pasti dijawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Alkitab mengatakan ketika saudara dan saya tinggal bersama dengan Tuhan, betul ada ancaman, betul ada tantangan, betul ada masalah. Bahkan di akhir zaman ini kita melihat meterai demi meterai. Dalam kitab Wahyu, Allah sudah mulai buka satu persatu meterainya. Sampar, masalah, peperangan, masa sukar mulai terjadi di seluruh dunia. Di meterai pertama kita katakan Kristus datang dengan mahkota, dengan panah, gambaran dari firman Tuhan. Di meterai kedua kuda merah padam mengambil damai sejahtera, perang saling membunuh. Di meterai ketiga kuda hitam mendatangkan kelaparan. Meterai keempat kuda hijau kuning membawa maut, terjemahannya mayat-mayat bergelimpangan. Meterai kelima orang-orang mati syahid mendapat penghiburan di kaki Kristus. Meterai keenam ada gempa bumi, tapi di tengah-tengah kerusakan itu ada janji Tuhan. Di Wahyu 6 ayatnya yang ke-6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa? Di tengah-tengah kehancuran dunia, Allah membuat janji. Janjinya apa? Orang yang ada minyak, artinya ada pengurapan dari Roh Kudus. Orang yang ada tubuh darah Yesus, artinya bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, tinggal dalam pengurapan, tinggal dalam
penyatuan dengan tubuh dan darah Yesus, percaya korban Yesus di kayu salib tidak akan dirusakkan. Saya percaya Mazmur 91 ini akan membuat saudara kuat, membuat saudara percaya, membuat saudara berharap. Saya percaya di masa sukar ini pemeliharaan Allah lebih dahsyat lagi. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara, kepada orang-orang yang saudara kasihi. Penuhi sosial media dengan kabar baik ini. Mazmur 91 tetap berlaku hari ini. Wahyu 6 ayat 6 tetap digenapi hari ini. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Saya percaya kalau saudara diberkati, orang-orang juga diberkati. Penuhi komen ini dengan kesaksian-kesaksian pemeliharaan Allah. Penuhi komen-komen ini dengan kesaksian bagaimana cara Allah menolong saudara. Sampai jumpa dalam segmen-segmen berikutnya. Yang punya surga, sama-sama kita teriak, kita katakan, Crazy Love with us. Amin.